Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Planet Tianyun, aku Wang Lin, aku datang. Gumamnya pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, tetapi tidak melangkah maju. Ia malah melangkah mundur. Seluruh tubuhnya beserta naga perak itu tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, dia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang menjauh begitu keluar. Ia menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkultivasi. Ada banyak kultivator hebat di planet Tianyun, dan beberapa mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Gas tersebut tidak padat, tetapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet tersebut tampak seperti ditutupi oleh tirai hijau tipis. Di dalam kabut hijau itu ada pula bintik-bintik yang berkilauan bagaikan bintang. Dari planet besar berwarna ungu di bagian tengah, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam gas hijau, menyebabkannya bergejolak dan menampakkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Ketika dia melihat gas tersebut, dia merasakan adanya bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan penghancur. Jika aku menyerang dengan gegabah, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Aku ingin tahu peringkat apa planet ini sehingga memiliki formasi sekuat itu. Dan kelima planet yang lebih kecil di sekitarnya juga memiliki formasinya sendiri. Belum lagi planet-planet yang lebih kecil lagi yang lebih jauh. Saat Wang Lin berbicara dengan dirinya sendiri, matanya tiba-tiba berbinar. Lalu dia mundur sejauh 1000 kaki dan menatap gas hijau itu dengan ekspresi serius. Gas hijau itu bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Gas itu terbelah oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, seorang pemuda mengenakan baju hitam keluar. Penampilannya biasa saja dan matanya tenang saat dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Apakah Anda memiliki pesan diplomatik?" Tanya pemuda itu. Walaupun ucapannya tenang, tatapan matanya tenang, dan seluruh pribadinya memancarkan sikap rendah hati. Namun gabungan dari semua itu membuat orang-orang merasa sombong, bahkan lebih kuat daripada mereka yang menunjukkannya secara langsung. Kesombongannya tak perlu lagi diperlihatkan karena sudah tertanam di tulang-tulangnya. Wang Lin menatap orang itu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya," jawab Wang Lin. Ekspresi pemuda itu tetap sama. Lalu dia bertanya lagi, "Apakah kamu punya undangan?" Wang Lin merenung sebentar, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda itu menatap Wang Lin dan berkata, "Karena kamu tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi." Setelah itu pemuda itu berbalik dan berjalan kembali ke dalam gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau itu perlahan tertutup. Mata Wang Lin merah dan dia berkata, "Saya mencari yang maha melihat." Pemuda itu berhenti, lalu berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh. "Kamu datang dari planet susahku?" tanya pemuda itu. Wang Lin tentu saja terkejut. Ia menatap pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu tersenyum aneh, lalu melambaikan tangannya, dan gas hijau di sekitarnya mulai berputar kencang. Gas itu membentuk tentakel seperti naga yang saling terkait dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang. Ia menyingkirkan kompas bintang dan melangkah maju. Tentakel-tentakel yang menyerupai naga itu menyatu saat mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang berwarna hijau. Wang Lin lalu melangkah ke gagang pedang. "Terima kasih banyak." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu semakin kuat. Dia menatap Wang Lin dan kemudian ke gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, "Masuklah, Yang Maha Melihat telah menunggumu lama." Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau itu terbelah, membentuk terowongan dalam yang mengarah ke planet tersebut. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya menuju planet Tianyun. Saat ia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini tahu bahwa aku datang dari planet susahku dan berkata bahwa Yang Maha Melihat ini telah menungguku lama. Mungkinkah Yang Maha Melihat ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan Yang Melihat menembus langit dan bumi dan memperkirakan bahwa aku akan datang? Jika memang begitu, mantra senior itu surgawi. Saat Wang Lin merenung, pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Di udara, Wang Lin melihat sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tanaman berwarna ungu. Daun-daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menciptakan gelombang suara gemerisik. Perasaan asing muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan segera terbang menjauh. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau itu tidak berada di bawah kendali Wang Lin. Pedang itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke sekte nasib surgawi.
Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte tersebut. Hanya setelah 3 batang dupa, sekte nasib surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau itu menghilang dalam sekejap mata. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Tempat itu diselimuti kabut. Kabut dan awan memenuhi area itu dengan rapat. Dari kejauhan, sekte itu seperti diselimuti lapisan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengahnya, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah kuil terdapat batu-batu apung yang membentuk anak tangga menuju ke pegunungan di bawahnya. Disinilah sekte takdir surgawi berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte takdir surgawi. Sekte itu sangat ramai. Wang berdiri di luar gunung dan menatap kuil raksasa itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia lalu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerbu ke depan. Tidak lama kemudian Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Tepat saat dia hendak menyeberangi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. "Pendatang, berhenti!" Sebuah suara samar terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat jelas tanpa emosi. Mustahil untuk mengetahui apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi penuh hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Wang Lin dari Plan Susahku ada di sini untuk bertemu dengan Yang Maha Melihat. Wang Lin, Yang Mulia Maha Melihat sudah tahu kedatanganmu. Namun untuk memasuki sekte takdir surgawi, bahkan murid kehormatan harus melewati 3 ujian. Apakah kamu berani menerimanya?" Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak langsung menjawab, tetapi bertanya, "Apa 3 ujian itu?" "Ujian pertama adalah ujian manusia. Ujian ini menguji hati daumu. Ujian kedua adalah ujian bumi. Ujian ini menguji kultivasimu. Ujian ketiga adalah ujian surga. Ujian ini menguji wilayah kekuasaanmu. Hanya dengan melewati ketiga ujian ini, kamu bisa memasuki sekte takdir surgawi. Apakah kamu berani?" Suara itu masih polos tanpa amarah. Setelah suara itu selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul membentuk cincin berbentuk oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa aku tidak berani?" Setelah itu, dia masuk ke dalam area yang berbentuk cincin itu. Di sekte takdir surgawi, di atas gunung yang tinggi ada pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, bagaikan payung yang dapat menutupi langit. Siapapun yang memandangnya akan merasa ingin menyembahnya. Pada saat ini ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depannya adalah seorang pria tua. Ekspresinya lembut dan rambutnya yang putih berkibar tertiup angin. Namun dia tidak menunjukkan kesan tua dan malah memancarkan aura yang luar biasa. Matanya bahkan lebih cemerlang daripada beberapa pria muda di masa jayanya. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan tampak sangat ramah. Yang satunya lagi memiliki ekspresi serius. Matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa ekspresi. Lelaki yang tersenyum itu menatap lelaki tua yang lembut itu dan ia berkata, "Guru, orang ini hanyalah murid kehormatan. Mengapa harus menjalani 3 ujian?" Mata lelaki tua itu bagaikan kilat yang menatap ke kejauhan saat dia berkata perlahan, "Aku menerimanya sebagai murid atas kemauanku sendiri. Dia tidak sederhana. Jika dia bisa melewati 3 ujian, bawa dia ke pavilion awan ungu." Orang tua itu menatap ke Hampan lagi, lalu dia melangkah maju dan menghilang. Pria yang tampak lembut dan pria berwajah dingin itu menanggapi. Mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat sampai pria tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan dia berkata, "Pavilion awan ungu. Menarik. Adik magang junior Zhou, apa yang menarik tentang itu?" Pria berwajah lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. "Kakak magang senior, apakah kau mencoba menguji adik junior? Pavilion awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali murid kehormatan biasa. Istana langit ungu dan istana mimpi ungu milikku adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati guru kita." Pria yang tampak lembut itu tersenyum dan berkata, "Wang Lin itu tidak sederhana, dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid baru. Kita akan segera mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu acara yang menggembirakan? Kakak senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak dipikirkan hatimu." Pria bernama Zhou itu mendengus dan pergi. Pada saat ini hanya pria yang tampak lembut itu yang tersisa. Matanya tenang dan mengandung ekspresi seolah-olah dia tidak dapat sepenuhnya memahami sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Pavilion awan ungu. Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara magang junior Sun Yun, tampaknya guru benar-benar telah kehilangan semua kepercayaan padamu." Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke area yang berbentuk cincin, penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya.
Mata Wanglin merah dan rasa kesepian di hatinya pun sirna. Menarik sekali. Tempat ini bisa menyebabkan perubahan di hatiku. Wanglin menyebarkan indera kedewaannya dengan gila-gilaan ke segala arah. Dengan indera kedewaan transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat semua hal dalam radius beberapa puluh ribu kilometer muncul dalam pikirannya. Ujian pertama akan menguji hati Douku. Wanglin merenung sebentar. Tepat pada saat ini sesosok samar muncul di hadapan Wanglin dan mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wanglin menoleh, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia adalah Limuan. Limuan menatap Wanglin dan tersenyum senang. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wanglin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Limuan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah mendekat. Wanglin menatap Limuan dan berbisik, "Apakah ini ujian pertama? Sebuah ilusi yang terbentuk dari hati Douku. Ini sama sekali tidak sulit." Wanglin menghela nafas, lalu dia melangkah dan dengan cepat bergerak di samping Limuan. Ia memegang pinggangnya dan tersenyum. Limuan tersenyum tipis dan dia menghilang bersama Wanglin. Pada saat ini di sekte takdir surgawi, di bawah pohon bohi, pemuda berwajah lembut itu berseru dan matanya menampakkan cahaya misterius. "Kecuali guru salah. Orang ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang biasa hanya melakukan dua hal untuk ujian pertama. Mereka menenangkan diri untuk menghindarinya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini menarik. Dia memutuskan untuk mencari Dao. Menarik. Cara orang ini sama dengan cara saudara magang junior Sun Yun. Akan tetapi, saudara magang junior Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan." Pria yang tampak lembut itu mengusap dagunya dan memperlihatkan senyum yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Tatapannya sangat tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 ujian sekte takdir surgawi diciptakan oleh Sang Maha Melihat secara pribadi. Ia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus agar 3 ujian itu dapat berlangsung. Hanya setelah melewati 3 ujian, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte takdir surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi tidak seorang pun dapat mengubahnya. Pada saat ini di dalam ruang uji coba manusia, ada tabir yang menutupi seluruh area. Di tengah area ini terdapat tempat yang seperti surga. Tempat ini dipenuhi bunga, burung, dan pohon willow. Ada juga beberapa gonggongan anjing. Tetapi alih-alih memecah ketenangan, gonggongan itu lebih seperti gonggongan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun penduduk desa tidak banyak, mereka semua saling menghormati dan hidup rukun. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halamannya sendiri. Meski sederhana, jika ada yang melihatnya mereka akan menganggapnya sangat nyaman. Ada beberapa duri rumput ekor berwarna keemasan di depan gerbang yang menunjukkan bahwa saat itu musim semi. Ada setumpuk besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja itu ada teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini seorang lelaki tua penuh kerutan sedang duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini sudah memutih semua, dia sama sekali tidak tampak tua. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah, seorang anak laki-laki sedang memegang pisau kecil dan mengukir sepotong kayu merah. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Ia tampak sangat tenang saat menatap anak laki-laki itu. Tak lama kemudian hidung anak laki-laki itu mengernyit. Lalu ia mendongak ke arah lelaki tua itu dan segera berlari menghampirinya. Ia bertanya dengan suara lembut, "Siapakah kamu sebenarnya?" Orang tua itu meletakkan cangkir tehnya, mengusap kepala anak laki-laki itu, dan ia tersenyum. "Aku adalah apa yang kau katakan." Anak laki-laki itu hendak berbicara, tetapi tepat pada saat itu terdengar suara serius dari dalam rumah. "Husi, jangan ganggu kakekmu, kembalilah memahat." Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan berjalan keluar dari rumah. Anak laki-laki itu tidak menoleh. Ia mendesah sebelum melirik lelaki tua itu. Ia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun ada keraguan yang mendalam di matanya. Lelaki itu memperhatikan anak laki-laki itu sebentar, lalu duduk di sebelah lelaki tua itu, menuangkan teh yang sama untuk lelaki tua itu, dan ia berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Lelaki tua itu masih menatap lembut ke arah bocah itu. Lalu dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun. "Untuk apa kau masuk ke gunung?" Suara seorang wanita terdengar dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan rambut putih di kepalanya memegang sekeranjang sayuran itu masuk. Pria parubaya itu segera bangkit, menerima keranjang itu dan berkata, "Ibu, saya mendengar dari Ernio dari sisi timur desa bahwa mungkin ada seekor harimau di pegunungan. Jadi kami akan pergi bersama beberapa orang untuk melihat apakah ada harimau di sana. Jika kami beruntung,
kami bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru bagi ayah. Perempuan tua itu membuka mulutnya seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun dia menatap lelaki tua itu yang masih menatap cucunya sebelum mendesah dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Hari demi hari berlalu. Tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan penuh harap siang dan malam. Tetapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah terbangun lagi. Sekarang hanya sang kakek dan cuculah yang tersisa di rumah ini. Anak laki-laki itu masih belajar cara mengukir dan lelaki tua itu masih menonton dari samping. Pada hari ini lelaki tua itu bertanya dengan lembut, "Apakah kamu sudah selesai belajar mengukir?" Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu dengan tenang, dan ia berkata, "Aku masih belum bisa. Mengukir terlalu sulit. Tidak peduli apa yang kulakukan. Sepertinya aku tidak bisa mempelajarinya." Orang tua itu merenung sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, "Sudah berapa kali kau mencoba?" "Ini sudah ke-83 kalinya. Kali berikutnya sudah dekat." Orang tua itu menjawab, "Apakah kamu masih tidak mau mengakhirinya? Kau mengulang siklus ini berkali-kali, dan setiap kali hal-hal yang terjadi sudah ditetapkan. Tidak akan ada perubahan. Kamu tahu bahwa setiap orang yang pergi tidak akan kembali, karena kamu telah mengalami semua ini berkali-kali. Apakah kamu masih tidak bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Ucap orang tua itu, ia mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di dekat mulutnya. Tetapi dia tidak minum. Anak laki-laki itu mengalihkan pandangannya, menatap ukiran kayu di tangannya. Dan setelah waktu yang lama dia berkata, "Apakah sudah waktunya untuk mengakhiri?" "Tidak, belum saatnya." Di dalam sekte takdir surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria yang tampak lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di depannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari. Orang ini jelas bukan orang biasa. Bahkan saudara magang junior Sun Yun hanya bertahan selama 67 hari. Meskipun 3 ujian itu adalah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan darinya, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 ujian itu adalah hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali dalam hidup mereka. Dan guru menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini dapat bertahan selama 83 hari pada ujian pertama. Orang ini tidak dapat bertahan. Wajahnya menjadi semakin muram dan ekspresinya tampak ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. "Calon adik magang, biar aku bantu." Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi itu pun menghilang di kejauhan. Di dalam ujian manusia, bocah itu masih mengukir ketika tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Di langit seberkas cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif. Dimanapun ia bersinar, surga pun mencair bagaikan besi panas yang ditaruh di salju. Harum bunga tak lagi memenuhi tempat itu. Rumah-rumah di desa semuanya lenyap, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah menghilang satu persatu di bawah cahaya matahari, hingga hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan mata anak laki-laki itu memperlihatkan cahaya misterius. Lalu ia berhenti mengukir dan tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya. Seberkas cahaya perak melesat keluar ke dalam cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang menggetarkan bumi datang dari langit. Kemudian gelombang kejut itu menyapu bersih semua kabut di sekitar area tersebut. Singkat cerita, Wang Lin yang sedang menjalani ujian manusia, tepat di hari ke-83 yang hampir habis, ukiran kayu itu belum selesai. Tetapi sudah terlihat bahwa ukiran itu adalah ukiran seorang wanita. Wang Lin tidak berniat berhenti dan terus melanjutkan. Pada saat yang sama, sepasang mata di langit menatap anak laki-laki itu, dan tak lama kemudian ia menghilang. Ia adalah lelaki yang tampak lembut itu. Jauh di dalam sekte takdir surgawi, Sang Maha melihat memejamkan matanya dan berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte takdir surgawi. Tiba-tiba ia membuka matanya, memperlihatkan senyum puas, dan ia berkata, "Anak ini sangat baik." 10 hari kemudian, di dalam surga dalam ujian manusia, seseorang berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu berjalan keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih seorang anak laki-laki. Pada langkah kedua dia adalah seorang remaja. Dan pada langkah ketiga, dia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pemuda itu bergerak tanpa tertiup angin, dan dia mengenakan jubah seputih salju. Saat dia berjalan keluar dari surga selangkah demi selangkah, di tangannya dia memegang ukiran kayu. Pada akhirnya, ukiran itu selesai. Ukiran itu menggambarkan seorang wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyum secerah matahari, dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pria muda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seseorang bisa mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang bisa mencari Dao dari surga? Ujian manusia ini menarik.
ucap Wang Lin. Matanya tampak damai saat ini. Ujian ini membuatnya mengalami perubahan misterius, namun dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan berjalan keluar dari ujian manusia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.